Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Jawa Barat yaitu Kenny Dewi Kaniasari mengemukakan industri kreatif di Kota Bandung terus bergerak positif, baik dari jumlah maupun kualitas produk. Dan Kota Bandung sendiri memiliki potensi industri kreatif yang sangat besar. Berdasarkan SE 2016 KBLI Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pelaku aircraft tercatat ada 184 ribu. Nah, dari jumlah tersebut bergerak di 16 subsektor aircraft, yaitu aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fashion, desain interior, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, film atau animasi dan video. Kemudian ada fotografi, kriya kuliner, musik, penerbitan periklanan, seni rupa, televisi dan radio. Kami terus melakukan kegiatan inkubasi pelaku aircraft melalui pelatihan pendampingan, kompetisi, workshop, dan perluasan jejaring pemasaran, kata Kenny saat dihubungi. Upaya mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kota Bandung sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan Kota Bandung sebagai daerah yang menjadi andalan di sektor ekonomi kreatif. Tinggal saat ini yang dibutuhkan, kata Presiden, adalah sebuah ekosistem yang baik, sedangkan soal regulasi bisa berjalan dengan sudah ada saat ini, sebab dengan terlalu banyaknya diatur-atur justru nantinya tidak akan kreatif lagi, begitu kata Joko Widodo. Menurut saya, keterbukaan lebih baik untuk memunculkan ide-ide baru, memunculkan gagasan-gagasan baru, memunculkan program-program baru, apalagi untuk anak-anak muda, ujar Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kota Bandung. Secara terpisah, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Tris Afianti, mengakui kegiatan industri kreatif sempat memendek karena pandemi Corona COVID-19. Namun menyambut adaptasi kebiasaan baru atau new normal, industri kreatif di Bandung mulai menggeliat kembali. Salah satunya yaitu Nesnomoto. Sudah berdiri sejak 2008, menjadi industri kreatif yang eksis di Bandung hingga saat ini dan berfokus pada dunia dokumentasi wedding. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang Nesnomoto, langsung saja kita akan bertanya kepada pemilik dari Nesnomoto, yaitu Pak Dani Hedian. Oke, saya Dani Nai, saya adalah foundernya dari Nesnomoto. Nesnomoto itu adalah satu brand fotografi yang bergerak di genre wedding fotografi. Nesnomoto berdiri di tahun 2000, Nesnomoto itu berdiri di tahun 2008. Jadi kurang lebih tahun ini kita ada di 14 tahunnya Nesnomoto. Nesnomoto selama 14 tahun banyak hal lah ya yang dilalui. Jadi dari awal saya bikin waktu itu sebenarnya tujuannya adalah awalnya dari hobi, dari seneng satu hal yang disebut dengan fotografi. Jadi waktu itu fotografi adalah hobinya saya. Kemudian di situ mungkin bisa dibilang pada akhirnya dipilih untuk jadi satu jalur yang menjadi pekerjaan gitu. Jadi di fotografi itu akhirnya saya menjadi seorang fotografer. Nah, setelah menjadi seorang fotografer, kemudian akhirnya bikinlah namanya Nesnomoto. Itu tuh brandnya. Jadi di 2008 Nesnomoto dibikin, brandnya 2008. 14 tahun lumayan banyak yang dilaluin, dari sendiri kemudian mulai nambah tim. Sampai saat ini alhamdulillah timnya sudah lumayan banyak. Ada fotografer, ada videografer, ada editor, ada admin, ada data dan lain-lain lah ya. Itu jadi satu tim yang kemudian juga di ujungnya di kemarin saya bikin menjadi sebuah perusahaan untuk lebih serius lagi menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di wedding fotografi. Nesnomoto itu salah satu brand yang bergerak di dunia industri kreatif lah kurang lebih. Jadi kita base-nya di Bandung. Jadi
industri kreatif yang yang berada di Bandung. Kalau secara industri kreatif yang ada di Bandung, perkembangannya tuh pesat lah ya. Maksudnya awal bikin Nestumoto, terus perjalanannya sampai sekarang industri kreatif yang ada di Bandung tuh dia terus berkembang gitu. Jadi dia terutama didukung dengan fasilitas fotografi ya. Fotografi itu dulu film, kemudian masuk ke digitalnya. Nah, dengan si digital fotografinya, kreativitas dari fotografer yang ada di Bandung tuh kemudian menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi gitu. Ini sebenarnya yang kemudian membuat juga satu persaingan secara sehat bisnis yang sehat itu ya bisa dibilang seru. Kenapa? Karena belajar fotografi sekarang jadi lebih mudah, resource-nya jadi lebih banyak, dan membuat orang itu mudah untuk mempelajari fotografi. Dengan mudahnya mempelajari fotografi, pada akhirnya persaingan semakin ketat, persaingan semakin seru, dan ini yang membuat kita juga harus selalu beradaptasi dengan tren yang ada saat ini, sehingga kita bisa melawan atau ya mengikuti atau berkompetisi dengan yang lainnya.